Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cayaring Tias. Saya mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang program kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi di era pandemi di Indonesia ini. Simak videonya baik-baik ya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Oke guys, jadi kita akan membahas tentang program kesehatan 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama, yaitu memakai masker. Yang kedua, yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas masyarakat. Baik, kali ini saya akan membahas satu persatu tentang program kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang yang sakit. Namun, virus corona yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Berikut adalah penayangan penggunaan masker dengan baik dan benar. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kami disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan.
Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Di sana disebutkan, menjaga jarak minimal 1 meter. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dilakukan beberapa rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan juga sebagainya. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 akan semakin besar. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas masyarakat. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak atau keperluan yang sangat penting, janganlah keluar rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang bersih dan sehat. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Maka dari itu, kamu juga harus menjaga dirimu dengan baik. Jangan pergi keluar rumah jika tidak ada hal kepentingan yang sangat penting dan juga mendesak. Jangan lupa selalu melindungi diri dan keluargamu dari virus COVID-19. Sekian sosialisasi program kesehatan 5M. Kemudian dilanjutkan dengan pentingnya vaksinasi di Indonesia di era pandemi saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Ada berapa macam vaksin di Indonesia ini? Terdapat 2 macam vaksin di Indonesia. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Dan yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Baik, kali ini kita akan melihat video tentang perbedaan vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca. Simak baik-baik ya.
teman-teman, apa saja sih efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca itu? Yang pertama, vaksin Sinovac, yaitu bisa menimbulkan efek samping meriang hingga demam. Kemudian vaksin AstraZeneca menimbulkan efek samping berupa meriang hingga muntah-muntah. Jadi tahu kan dosis mana yang paling rendah dan dosis mana yang paling tinggi? Perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Dari video aku yang awal hingga akhir ini, semoga bisa memberikan materi yang bermanfaat bagi kalian semua dan bisa